Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Rabu 12 Juni 2024. Seperti biasa kita akan memetakan satu hari ke depan untuk beberapa pair yang utama yang sering kita pakai dan teman-teman Wijaya Trading pakai semua. Kita mulai dulu dengan evaluasi. Sebelum evaluasi, kita ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan berikan komentarmu jika video ini sangat bermanfaat. Kita coba untuk melihat dulu di XAUUSD bagaimana kondisi di XAUUSD ya. Kita lihat dulu satu posisi di pertama. Kita memperkirakan emas ini masih akan bergerak naik. Emas ini akan bergerak naik dengan area uji berada di area resisten. Yang kita tandai ini adalah area resisten warna orange yang di atas ya. Ini adalah area resisten. Jika ditutup di atasnya atau lebih tinggi dari resisten, maka berpeluang akan kembali naik. Kemudian jika nanti ternyata tidak bisa menembus dan kembali, maka bisa jadi menjadi titik tertingginya ya. Sebaliknya ketika marketnya bergerak turun, ini kita uji dulu di area yang terdekat di sini. Kita menguji menggunakan area retracement yang kecil berada di area orange ini yang kita tandai. Bergerak turun hanya sampai di sini kemudian memantul kembali ya. Satu posisi sell sudah tersentuh di sana, kemudian sempat bergerak turun mendekati targetnya ya. Dari titik entry kita lihat sampai berapa ini, sampai 374 ya. Seandainya ini menggunakan target profit atau TP, maka tentu tidak tersentuh posisi TP nya ya, kecuali yang dimonitor dan sesuai dengan perhitungannya. Jadi yang dilakukan adalah menempatkan resiko satu posisi tersentuh, maka posisi buy ini harus diupdate, bukan posisinya di sini, tapi disesuaikan karena satu posisi sudah tersentuh. Kemudian kita menempatkan recovery ya di kisaran jarak 4 hingga 6 poin ya, 4 hingga 6 poin di sana atau 400 sampai 600. Kisarannya di sini ya untuk menempatkan recovery-nya atau menempatkan batasan resikonya. Dengan sweet atau dengan averaging kita pastikan pasti bisa mengcover di sini. Dan ketika market ini berbalik kemarin, teman-teman dari Wijaya Trading juga sempat bertanya yang ragu ya, ketika tersentuh posisi sell kemudian belum sampai terjemput targetnya kemudian berbalik naik. Banyak yang bertanya apakah akan bergerak naik lagi seperti ini Pak ya. Kemudian kita berikan supportnya, kita evaluasi ulang, kemudian kita kasih kisi-kisinya ya. Nanti jika bergerak sampai di angka sekian maka akan kembali bergerak naik, sehingga siapkan antisipasi di harga sekian gitu ya. Jadi teman-teman yang punya posisi lebih tenang dan pada endingnya betul-betul bisa berakhir dengan profit karena pergerakan naik yang luar biasa. Kemudian bergerak naik lagi, apakah ini akan terus berlanjut ketika dia sudah mendekati bahkan hampir lewat panjang atau hampir melewati area resistennya ya. Kita sampaikan persis berada resisten, sangat beresiko memantul kembali, sehingga tunggu dulu sampai betul-betul signifikan ya. Ternyata betul-betul memantul. Nah, sampai di mana kita kemarin juga sudah menghitungnya ya. Kita perkirakan kemarin ketika dia bergerak turun itu sampai di kisaran area retracement-nya ya. Yakni kemarin kita perkirakan ya, karena dia sempat bergerak naik, kemudian apakah akan lanjut lagi, maka kita uji di area di sini untuk menguji kekuatan bearish-nya. Nah, ternyata tidak sampai mendekati area retracement-nya, kemudian mulai ada rejeksi, mulai ada hijau lagi. Ya, apakah buy itu
bisa bertahan di situ ya. Ini juga pertanyaan yang kemarin ketika naik, mulai naik hijau begini, kemudian ditanyakan apakah posisi buy masih berlaku. Kita jawab karena jarak sudah berbeda, maka buy ini dari awal sudah kita sesuaikan dari ketika sell tersentuh di sini. Sehingga kita bisa menempatkan kembali posisi setelah ada konfirmasi berikutnya, apakah sell lebih dari setengah di sini ya, atau mungkin buy lagi ketika dia sempat mendekati area retracement-nya kemudian mulai rejeksi dan memantul di sana. Setidaknya dari petunjuk yang ada kita bisa manfaatkan dari naik dan turunnya itu dari XAU ya. Kemudian dari euro ya, kita lihat euro ini kita perkirakan akan bergerak naik sebenarnya ya. Kita perkirakan akan bergerak naik, tapi kita akan uji di sana ya, karena di sana ada resisten, di sana ada resisten, kita mengujinya dulu. Jika tidak mampu ditembus, maka bisa kembali memantul dan dilihat bagaimana candle itu terbentuk. Sempat bergerak naik dan posisi buy tersentuh di sana, maka yang berlaku adalah risk management. Posisi sell yang di bawah ini segera diupdate, menyesuaikan di mana titik entry buy itu tersentuh, kemudian kita gunakan di 60 sampai 100 untuk recovery-nya. Dengan demikian kita bisa tetap mendapatkan peluang profitnya. Yang kedua, sebelum ini turun, maka lihat candle yang terdekatnya. Ketika sudah mulai signifikan di sana, maka segera kita ukur bagaimana koreksi itu sampai bergerak, apakah dia hanya sementara atau berlanjut. Setelahnya kita bisa menempatkan posisi kembali untuk mengcover kerugian yang awal, mungkin kalau masih ada kerugian. Kemudian di pound sterling ya. Pound sterling kalau kita amati marketnya zigzag kemarin ya, kita juga perkirakan akan bergerak naik dengan catatan tentunya break dari area resisten yang terdekatnya. Sempat bergerak tuh naik kemudian kembali turun, maka berlaku adalah risk management. Posisi sell harus diupdate, gunakan area yang sesuai ya, 80 sampai 150. Kita bisa menempatkan area recovery-nya. Sampai di mana? Sampai di area retracement-nya ya. Jangan lupa tarik retracement-nya. Ketika sudah sampai di sana, maka kita lihat kembali apakah akan berlanjut atau sebaliknya ya. Misalkan begini, sempat bergerak naik ya sampai di resisten, maka kita uji sampai di mana kekuatan bearish-nya ya. Di sini kita uji, kalau dia tidak bisa menembus atau ditutup di bawahnya, maka akan kembali memantul lagi ya. Dia akan memantul kembali sampai di atas juga tidak bisa break signifikan, kemudian memantul kembali dan sebagainya. Sehingga kita bisa menempatkan posisi-posisi baru saat dia mulai memantul dan terkonfirmasi. Setengah dari merah sudah kita bisa dapatkan peluang profitnya. Lanjut ke Bitcoin ya. Bitcoin kita hari kemarin maksimal, kita dapat profit yang maksimal sampai di targetnya ya. Meskipun hanya pendek, tapi kita dapat maksimal lah dari Bitcoinnya karena sesuai dengan perkiraan. Meskipun pada awalnya konsolidasi, kita uji di sini untuk area konsolidasinya. Ya, di buy itu juga sama. Buy itu targetnya hanya sampai di resisten, sementara sell-nya karena sudah berada di support, maka sell targetnya lebih rendah di sana. Bahkan bonusnya panjang. Kemudian di indeks, bagaimana di indeks? Di indeks kita lihat sell-nya kita dapat profit, kemudian buy-nya kita lihat ya, di buy-nya di awal buy-nya tersentuh, maka kita recovery di buy di sini. Ya, kita bisa menggunakan area support ini untuk menempatkan area recovery kita ya. Di area support ini kita recover, sehingga untuk exitnya minimal jaraknya sama dengan titik entry yang pertama. Seandainya kita tidak menggunakan recovery atau menggunakan langsung stop loss juga ya, boleh-boleh saja ya. Kemudian kita lakukan penyesuaian, sekalipun ini tidak berada di sini sell-nya, kita bisa menyesuaikan ketika tidak mampu menembus resisten, kemudian mulai signifikan warna merah.
ya, sehingga kita bisa menempatkan recovery-nya untuk menutup kerugian yang baiknya. Sampai di area retracement, kita juga menguji di sana sampai di area retracementnya. Ketika tidak ditutup lebih rendah, maka kita lihat candlenya, apakah ada petunjuk naik. Ternyata ada rejeksi yang luar biasa, sehingga kita bisa menempatkan posisi kembali buy-nya, ya, setidaknya setelah di atas sumbunya, di setengah dari kecenderungan dari turunnya yang ada. Sekalipun ada koreksi, setidaknya kita masih dapat peluang dari naiknya sampai di posisi mendekati jenuhnya, ya. Kemudian di minyak bagaimana? Di minyak mentah kita tempatkan satu posisi di mana dia ada konsolidasi, ya. Kita perkirakan sebenarnya naik, cuma hanya konsolidasi berada di resistennya di sana. Kemudian posisi sell tersentuh, maka buy-nya kita sesuaikan, menyesuaikan dengan kondisi yang tersentuh di sana, ya. Kita bisa mengukur jarak ketinggian titik entry dengan area tertingginya. Supportnya kita bisa gunakan setengah untuk menggunakan recovery kita. Oke, itu dulu untuk reviewnya. Mudah-mudahan sedikit bisa terbantu dengan yang kita sudah jelaskan, ya. Kalau mungkin belum jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan kembali untuk hari ini. Di XAU kita lihat high dan low-nya masih menuju ke atas, ya, walaupun tidak terlalu signifikan. Tetapi dari sisi high dan low-nya masih bergerak menuju ke atas, lebih dekat naik daripada turunnya, ya. Kita tunggu, di sini ada namanya resisten yang terdekatnya. Kita tandai dengan warna orange. Kemudian kita tempatkan nanti di atas untuk entry buy-nya, ya. Sementara untuk sekarang karena masih koreksi, kita akan tunggu yang terdekatnya dari koreksi satu daily range yang terdekat, ya. Kemudian kita tandai untuk kehati-hatian dan menguji kekuatan bearishnya nanti. Oke, kita tandai di sana untuk kekuatan bearishnya, sehingga jarak dengan entry misalkan nanti masih berpotensi, ya. Oke, kita bisa menempatkan posisi sell di 2311. Apakah terlalu dekat? Kita coba ukur dulu. Ya, terlalu dekat. Kemudian kita geser lagi agak menjauh, ya. Kita geser, kemudian jaraknya kita ukur dengan koreksinya, ya. Kita ambil yang agak turun dikit, ya, dari area retracementnya. Oke, kita menempatkan posisi sell di sini untuk XAU-nya 2310.58, ya, 2310.58 dengan target yang terdekat cukup di 2304. 2304.35. Selanjutnya jika masih kuat, ya, ditembus, maka kita lanjutkan dengan target berikutnya berada di supportnya, ya, berada di puncak supportnya, yakni di kisaran 2297, ya. Targetnya yang kedua di 2297.42, ya. Kenapa pendek-pendek, ya? Karena daily range-nya kembali normal lagi, sehingga kita gunakan yang lebih pendek. Kemudian kira-kira sampai di mana? Kita coba lihat.
kita gunakan daily range yang di sini ya nanti, sehingga kemungkinan ini untuk area daily range-nya nanti sampai di 2288. Ini untuk area jenuhnya, jenuh jual. Area jenuh kita tempatkan di 2288 ya. Kita menempatkan di 2288. Sementara untuk posisi ini kira-kira seperti ini nanti, dan kita uji di retracement-nya apakah nanti kuat apa enggak. Kalau enggak kuat, dia bisa kembali naik lagi seperti ini, kemudian akan sedikit terkoreksi, retest supportnya, kemudian jika tidak ditembus kembali akan bergerak naik. Simulasi berikutnya, jika di retracement-nya ternyata break ya, kuat sekali, maka dia akan kembali mendekati support yang terdekatnya dan retest kecil, koreksi kecil, dan kembali bergerak turun mendekati support selanjutnya. Sehingga di atas kita menempatkan posisi yang agak menjauh, ini di posisi sekarang ya. Nanti kalau udah pergerakan itu sampai di retracement, maka posisi buy harus dilakukan perubahan. Nah, ini menggunakan dasar saat ini, candle yang terbentuk sampai saat ini, buy-nya kita tempatkan di 2321.27. Jadi jangan terus kita menggunakan angka di sini kalau nanti pergerakan sudah terlalu jauh ke bawah. Maka buy-nya harus disesuaikan menggunakan dasar yang terbarunya ya. Kalau sudah terbentuk candle-candle yang baru yang lebih signifikan, yang punya pengaruh besar, kita gunakan yang terdekatnya. Kita lihat yang di atas ya, masih posisi buy, targetnya kita tempatkan di sana, di puncaknya di situ. Nah, sebelah kiri ada resisten juga. Kita tempatkan untuk buy-nya, targetnya di 2321.27 ya, 2321.27. Dan jika nanti masih kuat bergerak naik, maka kita perkirakan masih akan bisa berlanjut sampai di 2334. 2334.67. Sementara untuk area jenuh belinya, kita lihat dari sisi sebelah kiri ya, kita sesuaikan dulu angkanya di 2334.67. Oke, kemudian kita lihat dari sisi sebelah kiri, kita akan menguji dengan retracement-nya sampai di mana. Kemudian di sisi sebelah kiri ada resisten yang kuat di sana, berhimpitan dengan retracement, sehingga untuk kekuatan bullish ya, kita akan memperkirakan hanya sampai di 2349 ketika naik. Kita tempatkan di sana untuk area jenuh beli berada di 2349 ya, 2349. Kemudian kita tandai dengan highlight ya, kita tandai, termasuk yang di bawah kita tandai ya. Jadi hari ini pergerakan itu akan hanya berkisar di antara dua range, di antara range ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ini yang bisa kita analisakan. Selebihnya nanti kita hanya mengikuti dinamikanya, mengikuti update perubahan harganya. Dan kita juga jangan kaku menggunakan analisa awal ya. Ketika sudah bergerak menjauh atau sudah berubah signifikan dari yang pertama, maka jangan lupa untuk segera lakukan evaluasi dan reanalisa. Disitulah nanti yang lebih tepat dan lebih sesuai dengan kondisi yang terbarunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan hari ini bisa profit maksimum. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas seperti biasa, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, dua arah.